Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Firman Hussein. Semoga sahabat FH di mana saja berada dalam keadaan baik-baik selalu, sehat walafiat, diberi kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas yang penuh keberkahan dalam ridhonya Sang Maha Pencipta. Sebelum kita membahas pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat FH yang sudah men-subscribe, like, komen, dan bagi yang baru menemukan, ayo di subscribe, like, komen, baik itu masukan, saran maupun kritikannya, sehingga membawa kebaikan dan perbaikan bagi diri saya dalam membangun FH channel ini untuk yang lebih baik lagi. Marilah dalam pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang kehidupan. Apa sih isi kehidupan itu? Mungkin kita dalam menjalani hidup saat ini kita tidak tahu apa kehidupan itu, sedangkan kita sedang menjalani kehidupan. Yang saya maksud adalah apa sih dalam mengarungi kehidupan ini? Apa sih isi kehidupan di dalam kehidupan dunia ini? Itu kan yang harus kita ketahui. Yang mana kita dalam menjalani kehidupan ini, bila kita mengetahui isi kehidupan, kita enak dan tidak kaget, tidak gelisah, tidak ngelantur, dan juga tidak bingung dalam menghadapi permasalahan atau hal-hal yang sedang kita hadapi. Untuk itulah sangat pentingnya apa saja isi kehidupan ini yang harus kita mengetahui agar kita tidak buta dalam menjalani kehidupan ini. Itu diantaranya sehat, sakit, miskin, kaya, mudah, sulit, ada yang mencintai, ada yang membenci, ada yang menyayangi, ada yang mencela, ada yang menyanjung, ada yang merendahkan, ada yang menjaga, ada yang meruntuhkan, ada yang menolong, ada yang menjerumuskan. Semuanya itu adalah isi kehidupan dan banyak lagi yang harus kita ketahui. Silih berganti akan dialami oleh siapapun, seluruh manusia, siapapun dia, suku bangsa apapun dia, semua isi kehidupan itu akan dialami. Bagaimana ketentuan kehidupan yang Allah sistemkan pada manusia, baik dia beriman kepada Allah maupun tidak beriman, semua isi kehidupan ini semuanya tanpa pandang bulu akan dialami oleh siapapun, dan Allah tidak membedakan satu dengan yang lain. Ingat, bagi orang yang beriman, semuanya dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini tertuntun, terbimbing, dan terjaga, diberikan keselamatan, ketenangan, ketentraman di dalam hidupnya, di dalam menghadapi apapun itu. Itu globalnya. Semuanya itu hanya dua hal, kebaikan dan keburukan. Itu cuman itu. Apa sih isi-isi keburukan, isi-isi kebaikan di dalam isi kehidupan ini? Mungkin kita tidak sadari. Yang enaknya dulu deh kita anggap. Kita diberikan kemudahan. Mungkin kita tidak menyimak kemudahan itu dengan baik, sehingga kita lalui saja, nikmati saja kebaikan atau kemudahan yang kita
peroleh tanpa kita menyadarinya, bahwa itu adalah bagian dari isi kehidupan. Untuk apa? Apa yang kita peroleh, diberi kemudahan oleh Sang Pencipta, harus bernilai kebaikan. Berupa rezeki kita diberi kemudahan, maka kita harus menyadarinya. Gunakan karunia yang diberikan itu, dibelanjakan dengan hal-hal yang baik, thayyib. Jangan sampai kemudahan berupa rezeki yang diamanahkan untuk dibelanjakan, digunakan hal-hal yang baik, maka kita dalam menggunakan kemudahan berupa rezeki, berlimpah rezeki itu dengan sebaik-baik berpikir kita berdasarkan petunjuk Allah. Contohnya begini, bila saya ngopi secangkir di sana itu 150.000, maka saya memilih ngopi yang 50.000. Kenapa? Sisanya itu saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu orang yang punya visi kehidupan berdasarkan petunjuknya Allah. Bahkan yang lebih baik lagi, baiklah saya ngopi seumpamanya daripada di sana 150.000 satu cangkir, maka saya pilih yang 5.000 satu cangkir, dan uang sisanya 145.000 itu saya sodakohkan, saya belikan makanan untuk saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang cerdas dalam mencikapi kehidupan. Salah satunya itu dalam kebaikan, dalam sisi karunia Allah, diberikan kemudahan. Semuanya harus dengan kesabaran. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka sesuka hawa nafsu kita belanjakan karunia itu. Yang kedua, bila kita diberikan kesulitan, kesempitan di dalam karunia berupa materi, rezeki, maka kita sikap ini dah suatu isi kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada, ikhlas, dan penuh kesabaran tentunya. Bila itu kita hadapi dengan kesadaran seperti itu, maka semuanya akan berbuah pahala atau kebaikan di sisi yang Maha Kuasa. Kita bersabar, kita bekerja tetap, kita berpikir gimana caranya mencari jalan keluarnya, itu ibadah semua. Dan kita siap, karena kita menyadari kesulitan itu adalah bagian isi daripada kehidupan ini yang Allah berikan kepada siapa saja, dan kemudahan pun tentu Allah berikan kepada siapa saja, karena Allah telah menjelaskan bahwa Allah menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan melapangkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di dalam kehidupan ini. Itu sebagai ujian, cobaan bagi manusia. Makanya kita dalam menghadapi kesulitan, kalau kita mengatakan ini adalah isi kehidupan, bagian yang dijalani oleh manusia, maka kita tidak gelisah, tidak menggerutu, tidak panik atau mengeluh, berkeluh kesah, tapi dengan kita hadapi dengan penuh kesabaran, penuh kesadaran, dan tetap
lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita mohonkan, kita panjatkan permintaan kepadanya. Itu bedanya kita mengetahui isi kehidupan, yaitu di dalam kita menyimak, menerima keadaan yang sedang kita hadapi, apapun itu namanya. Yang selanjutnya, ada orang yang selalu memberikan ujian, cobaan kepada kita, mencibir kita. Ada orang menyanjung, ada orang yang berbagai macam dah ujian dan cobaan. Itu bagian dari isi kehidupan. Tapi kita mensikapinya, kalau kita memahami, mengetahui itu isi kehidupan, itu dengan petunjuk Allah, dengan sabar, dengan kita tersenyum. Ada orang yang mengusik kita, malah kita doakan saudara kita dan kita maafkan. Itu kalau kita memahami isi kehidupan. Ada yang diberi kedudukan, ada orang yang diberi jabatan. Itu semua isi kehidupan. Bila tidak menyadarinya, maka semuanya akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Contohnya, seorang guru atau kepala sekolah, itu adalah bagian daripada isi kehidupan yang dia emban. Kalau dia tidak menyadarinya, maka dia gunakan jabatan guru atau kepala sekolah dengan tidak berdasarkan petunjuknya Allah. Coba saat ini kita lihat. Ini tidak semuanya, ini adalah oknum. Guru bermain dalam penerimaan murid baru. Dia membawa murid-murid untuk mendaftar, tapi semuanya diuangkan. Ya, kepala sekolah pun sama. Semuanya itu dengan uang. Siapa yang mau sekian, dia akan masuk. Dia akan dapat bangku. Yang tidak mau, ya maka akan tersingkir. Itu yang sekarang terjadi. Itu akan dipertanggungjawabkan. Dan sekolah-sekolah negeri akan diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki uang untuk menyogok untuk dapat memasuki anaknya di sekolah tersebut. Bagi kepolisian pun sama. Itu adalah isi kehidupan bagian manusia yang menjadi anggota polisi. Bila dia tidak sadari, tidak dia gunakan di jalan Allah, maka jabatan atau kedudukan menjadi polisi itu akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Bisa menjerumuskannya ke dalam neraka, murkanya Allah. Bisa juga menjadi jembatan untuk menuju surganya, ridhonya. Semuanya tergantung dengan dia menggunakan kedudukan jabatannya menjadi anggota polisi itu dengan berdasarkan apa? Aji mumpung, untuk memeras, untuk membackingi orang-orang yang bersalah, yang punya uang, dan semua apa saja itu akan bisa terjadi. Begitu juga apapun jabatan seseorang, itu adalah bagian isi kehidupan. Semuanya adalah jembatan dia menuju murkanya Allah atau nerakanya, atau ridhonya Allah, surganya Allah. Berikan kesehatan, dia menyadari ini adalah isi kehidupan, maka dia gunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya.
Dia jaga kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan hidup yang teratur, disiplin, semata-mata berdasarkan petunjuk Allah. Dan juga sakit adalah bagian daripada isi kehidupan. Bila dia tidak menyadari bahwa penyakit itu bagian daripada isi kehidupan yang akan diberikan kepada siapa yang Maha Kuasa berikan sebagai ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, maka bila orang yang diberikan penyakit itu menyadarinya, maka dia tetap dalam tenang, sejuk, senyum, bersabar. Semuanya ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah dalam menghadapinya. Dia hanya berikhtiar berobat dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kesehatan, kembali sehat, diangkat penyakitnya. Dan bila orang yang tidak menyadari bahwa penyakit itu bagian dari kehidupannya, maka dia akan mencela, tidak menerima, tidak ikhlas dalam menghadapi penyakit itu. Dia gelisah di dalam menghadapinya, malah dia membuli keadaan, mencela keadaan, dan tidak menerima apa yang dia hadapi. Itu beban yang sangat berat bila kita menghadapinya seperti itu. Bukan malah menjadi nilai ibadah, nilai kebaikan, malah justru itu akan menjadi keburukan, sesuatu yang begitu pelik di dalam kehidupan. Itu bagian-bagian daripada isi kehidupan yang harus kita sadari, kita pelajari. Ya, untuk kita biar kita selamat dalam kehidupan. Kuncinya tadi, kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini adalah tugas manusia menerima ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini bukan tempat kita tinggal yang abadi, ini hanya sementara. Yang di pembahasan yang lalu saya singgung bahwa kehidupan yang kita jalan ini hanya kita berhenti sejenak dalam perjalanan. Kalau di tol gitu rest area, kalau di tempat ini itu di tempat mana saya kita mampir, itu mampir sejenak, itulah kehidupan. Tempat kita yang abadi nanti di yaumil kiamah, surga ataupun neraka, tergantung amal perbuatan kita. Ada orang yang menolong, ada orang yang malah menjerumuskan, ada orang yang menipu, mencela, menggibah, dan iri, dengki. Itu ada semua bagian isi kehidupan. Kalau kita tahu semuanya, kita enak menerimanya. Dan kita yang mengetahui isi kehidupan, maka kita memilih jalan Allah, petunjuk Allah, sehingga kita menjadi bahagia, damai, tentram di dalam menghadapi kehidupan ini, apapun itu. Insya Allah. Kuncinya kita harus mempelajari apa isi kehidupan itu yang sedang kita jalani ini. Kita harus mengetahui, kita pelajari, sehingga apapun yang kita hadapi, semuanya itu dalam kesadaran kita, tetap dalam menerima dengan lapang dada, teguh berpegang kepada Yang Maha Kuasa, dan selalu berada di jalannya. Semuanya akan senantiasa ringan dan damai di hati, penuh bahagia dan ketentraman bersama Sang Maha Pencipta
di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang mempelajari isi kehidupan yang sedang kita hadapi. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat FH di mana saja berada, senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam diri kita yang benihnya sudah Allah taburkan di dalam hati kita, tinggal kita tumbuhkan, kembangkan, terus besarkan rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Hari demi hari semakin berkembang, semakin membesar dan menancap paten di dalam sanubari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memancarkan rasa kasih sayang yang penuh cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!